Katakan Ustadz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram. Ya, ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau anda bilang, Ustadz saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, yang hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton anda akan bergairah untuk melakukannya. Tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film, dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah, kemudian memang ya tujuannya untuk bisa dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu, yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin poster tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam, pakaian mungkin, atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi girah dia atau gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba anda di sini laki-laki ikhwas sekalian, bagaimana bisa anda tidak cemburu membiarkan istri anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu. Kira-kira apa yang terjadi pada istri anda? Tambah senang sama anda? Tambah benci, tidak akan suka dia, gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis ikhwas sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum gak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis. Orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak ikhwas sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Ya. Kata para ulama, di antara hikmah syar'i, kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar nih bercadar misalnya istrinya, suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan. Bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita nggak cemburu melihat pasangan kita sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali, dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu, judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3,5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam.
Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya. Udah cukup, kan gitu. Dan bahkan ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah, kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, maka dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwah sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng karena nggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai, akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak, makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam. Nah, itu. Sudah banyak yang ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina, itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram. Apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri. Perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik. Sama saja, walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain, gitu kan. Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah, itu akan merusak rumah tangga.